Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wahdina min indik wa fid alaina min fadlik wa anshur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa ala alil athhar wa ashabil akhyar wasallim tasliman katsira wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita pada bab yang pertama. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, silahkan ananda semua membuka halaman 6 pada buku paket bahasa Arab kita, bab 1 halaman 6, sanatun hijriyatun jadidatun. Baiklah, kita akan memahami cerita atau naskah bahasa Arab dalam bab pertama, yaitu sanatun hijriyatun jadidatun, yang artinya adalah tahun baru hijriyah. Sanatun hijriyatun jadidatun, tahun baru hijriyah. Al-yauma, hari ini, huwa al-awwalu, adalah hari pertama, min syahri Muharram, dari bulan Muharram. Jadi hari ini adalah hari pertama di bulan Muharram. Wal muslimuna yahtafiluna, dan umat muslim berkumpul, dan orang-orang muslim, umat muslim berkumpul. Bisanatin hijriyatin jadidah, berkumpul dalam peringatan tahun baru hijriyah. Wal muslimuna yahtafiluna bisanatin hijriyatin jadidah. Jadi umat muslim itu berkumpul memperingati acara tahun baru hijriyah. Innahum yajtami'una fil masjid. Innahum, mereka, yajtami'una, berkumpul, fil masjid, mereka berkumpul di masjid. Wa yastami'una, dan mereka semua umat muslim mendengarkan dengan seksama, memerhatikan, ilal muhadarati ad-diniyati, kuliah umum agama. Mereka memperhatikan kuliah umum agama, allati, yang yulqiha, disampaikan, al-Ustadz Abu Bakar, oleh Ustadz Abu Bakar. Jadi mereka umat muslim berkumpul untuk mendengarkan ceramah atau kuliah umum agama yang disampaikan oleh Ustadz Abu Bakar. Kemudian di sini sudah jelas ya, ada gambarnya. Anak-anak sekolah sedang berkumpul di masjid sekolah atau musola sekolah untuk memperingati acara tahun baru. Qala al-ustadzu fi muhadaratihi. Qala, berkata, al-ustadzu, siapa ustadz, fi muhadaratihi, di muhadarahnya atau di kuliah umumnya, di pertemuannya dengan umat-umat muslim. Jadi berkumpul di masjid, ada yang menyampaikan ceramah, namanya Ustadz Abu Bakar. Ustadz Abu Bakar dalam ceramahnya menyampaikan, sa'uhdithukum al-yauma, saya akan memberitahu kalian, sa'uhdithukum al-yauma, saya akan menceritakan
kepada kalian hari ini, atau saya akan membicarakan kepada kalian hari ini an hijrati, tentang hijrah ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz Abu Bakar itu akan menyampaikan tentang kisah hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Makkah, dari kota Makkah al-Mukarramah, ilal Madinati, ke kota Madinah al-Munawwarah. Hijrahnya baginda Nabi dari kota Makkah ke kota Madinah. Hajara ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min Makkah ilal Madinah. Hajara ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah bersama sahabatnya, wa ashabuhu adalah sahabatnya, min Makkah, dari kota Makkah, ilal Madinah, ke kota Madinah. Jadi ustadznya menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah bersama para sahabatnya dari kota Makkah ke kota Madinah. Taraku, mereka meninggalkan, watanahum, negeri mereka, negeri Makkah, artinya kota Makkah. Mereka meninggalkan tempat tinggal mereka, kota Makkah. Taraku watanahum, mereka meninggalkan negeri mereka, tempat tinggal mereka, yaitu kota Makkah. Wa buyutahum, dan rumah-rumah mereka, rumah-rumah mereka yang ada di kota Makkah mereka tinggalkan untuk hijrah ke kota Madinah. Wa amwalahum, dan juga harta-harta mereka mereka tinggalkan di kota Makkah. Wa tijaratahum, dan juga barang dagangan mereka mereka tinggalkan di kota Makkah. Orang Arab itu profesinya itu berdagang. Jadi mereka yang melakukan hijrah, mereka memiliki harta, memiliki juga barang dagangan. Itu semua mereka tinggalkan, termasuk rumah. Hawala al-kuffaru ayyaqtulu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Hawala, ialah mencoba, al-kuffaru, siapa orang-orang kafir, ayyaqtulu, untuk membunuh, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad dan para sahabatnya hijrah, apa yang dilakukan oleh orang kafir? Orang kafir Makkah mencoba untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wahawalu, dan mereka mencoba, ayyamna'uhu, berusaha, hawalu, mencoba, berusaha, ayyamna'uhu, melarang baginda Nabi, wa yamna'u ashabahu, dan juga melarang para sahabat-sahabat Nabi, minal hijrah, untuk hijrah. Jadi ketika Nabi Muhammad dan para sahabatnya hendak hijrah ke kota Madinah, meninggalkan seluruhnya yang di kota Makkah, mereka orang-orang kafir tidak terima dan mencoba membunuh baginda Nabi, membunuh para sahabat. Bahkan juga mereka mencoba untuk melarang mereka, berusaha untuk melarang mereka untuk hijrah. Walakinnallaha, tetapi
Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa. Walakinnallaha, tetapi Allah hafidha, yaitu menjaga an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di lindungan Allah. Allah menjaga baginda Nabi. Wa najjahu, dan menyelamatkan baginda Nabi. Wa najja sahibahu, dan juga menyelamatkan juga sahabat-sahabat Nabi. Jadi Allah menyelamatkan baginda Nabi dan juga menyelamatkan sahabat-sahabatnya dari orang-orang kafir yang hendak membunuh dan hendak melarang mereka untuk melakukan hijrah ke kota Madinah. Wa najjahu wa najja sahibahu fil hijrah Abu Bakrin radhiyallahu anhu, yaitu salah satu sahabatnya yang Allah selamatkan adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kama najjallahu as-sahabah al-muhajirin wa ja'alahum yasiruna ilal madinati salimin. Kama najjallahu, najja menyelamatkan, Allahu, siapa Allah, as-sahabah akan para sahabat al-muhajirin yang hijrah. Wa ja'alahum yasiluna, dan Allah menjadikan mereka yasiluna sampai ilal madinati, ke kota Madinah dengan salimin, dengan selamat. Jadi Allah menyelamatkan para sahabat yang ikut hijrah bersama baginda Nabi, dan juga Allah berikan keselamatan bagi mereka sehingga mereka dapat sampai ke kota Madinah dalam keadaan salimin, selamat. Kanatil hijratu hadithatan azimatan. Kanatil hijratu hadithatan azimatan. Hijrahnya baginda Nabi dan para sahabat adalah hadithatan azimatan, adalah peristiwa yang sangat besar sekali. Fit tarikhi al-islami, di peradaban Islam, di sejarah Islam. Lidha, oleh karena itu, ja'alal muslimuna yaumal hijrati, umat muslim ketika itu ja'ala menjadikan yaumal hijrati, hari hijrah tersebut, awwala yaumin, sebagai awal hari, fi taqwimil am al-hijri, dalam penanggalan hijriyah. Jadi awal tanggal hijriyah itu dimulai dari awal hari baginda Nabi dan para sahabat melakukan hijrah. Pada tanggal tersebutlah dihitung menjadi awal hari pada penanggalan hijriyah. Wa awwalu man wada'a at-taqwima al-hijriyah huwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa awwalu, dan yang pertama, man wada'a at-taqwim, yang memutuskan pemakaian kalender hijriyah, wada'a at-taqwim al-hijriyah huwa Umar bin Khattab. Beliau adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa Sayyidina Umar? Sayyidina Umar adalah khalifah kedua setelah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di bawah pemerintahan beliaulah penanggalan ini mulai digunakan. Wa awwalu man wada'a at-taqwima al-hijriyah, dan orang yang pertama yang mengesahkan, memutuskan untuk memakai kalender hijriah ini adalah Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab selaku khalifah ketika itu. Jadi demikianlah kisah dari tahun baru hijriyah yang ada di bab pertama ini.
Kita tahu bahwasanya kita selaku umat muslim di desa ataupun di kota ataupun di mana saja, kita memeringati hari yang sangat istimewa ini, hari tahun baru Hijriyah. Mungkin demikian dari saya. Mudah-mudahan Ananda semua dapat memahami dengan baik, dan juga mudah-mudahan teman-teman mulai bisa menggunakan bahasa Arab yang ada di kisah ini. Sangat banyak sekali mufradat-mufradat yang baru yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran kita. Syukran, aktafikum bihadzal qadr. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tahullu bihal unqad wa tufarriju bihal kurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur as-si'ab wa turdika wa turdi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Silahkan Ananda semua buka halaman 8. Iftah al-kitab fi safhah ats-tsamaniyah, halaman 8. Kita akan mencoba untuk mengerjakan tugas yang ada di halaman 8. Sudah? Baiklah. Di sini ada perintah sebelum soal. Jangan lupa Ananda semua untuk membaca perintahnya terlebih dahulu sebelum mengerjakan soalnya, karena itu sangat penting sekali. Kita dapat memahami, kita harus mengerjakan bagaimana, itu adalah dari perintahnya. Iqra an-nassa wa ajib anil as'ilati. Nah, iqra adalah bacalah, an-nassa adalah naskah teks di bawah ini, wa ajib dan jawablah, anil as'ilah soal-soal di bawah ini. Baiklah, saya bacakan. Yang pertama, bimadza yahtafilu al-muslimuna fil awwal min Muharram. Bimadza yahtafilu al-muslimuna fil awwali min Muharram. Artinya adalah fil awwal min Muharram, hari pertama di bulan Muharram. Jadi Muharram itu adalah bulan yang pertama dalam kalender Hijriyah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jadi Muharram adalah bulan yang pertama dalam kalender Hijriyah. Biasanya ketika hari pertama bulan Muharram itu umat muslim yahtafilu, berkumpul untuk apa? Untuk memperingati apa? Nah, silahkan teman-teman jawab. Bagaimana menjawabnya, Ustaz? Bisa melihat ke teks yang tadi. Caranya adalah silahkan cari kata yang mirip. Silahkan kalian lihat soal di sini, misalkan yahtafilu. Nanti cari di teksnya, cari yang yahtafilu. Nah, cari yang yahtafilu ani. Di sini ada yahtafilu. Nah, silahkan cari, silahkan dipahami soalnya, kemudian dijawab. Bisa melihat teks ini.
Jawabannya ada semua di teks ini. Baiklah, selanjutnya nomor 2. Man awwalu man wada'a at-taqwima al-hijriyah. Man awwalu man wada'a at-taqwima al-hijriyah. Siapa yang pertama kali mengesahkan, memutuskan untuk memakai kalender hijriyah? Silahkan teman-teman untuk mencari jawabannya di teks cerita tadi. Nomor 3. Limadza arada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ayyuhajiru ilal Madinah. Nah, artinya adalah limadza, kenapa, mengapa, arada an-nabi, mengapa baginda Nabi Muhammad, wa ashabuhu, dan sahabatnya, para sahabat, arada, ingin, ayyuhajiru, ingin hijrah, ilal Madinah, ke kota Madinah. Kenapa? Ya. Kenapa kok baginda Nabi dan para sahabat ingin hijrah ke Madinah? Kenapa? Nah, silahkan teman-teman untuk menjawab. Nomor 4. Limadza lam yastati' al-kuffaru ayyamna'u al-muslimina min ayyuhajiru ilal madinati. Limadza, mengapa, lam yastati' al-kuffar, mengapa orang-orang kafir belum bisa, tidak dapat, ayyamna'u, tidak dapat melarang, al-muslimin, siapa orang muslim, min ayyuhajiru, untuk berhijrah, ilal Madinah, ke kota Madinah. Kenapa orang-orang kafir ketika itu tidak dapat melarang orang-orang muslim untuk melakukan hijrah ke kota Madinah? Kenapa? Silahkan teman-teman jawab. Nomor 5. Limadza ja'ala al-muslimuna yaumal hijrati awwala yaumin fit taqwimi al-hijri. Limadza, mengapa, ja'ala al-muslimuna, umat muslim menjadikan, yaumal hijrati, hari hijrah, awwala yaumin, sebagai hari pertama, fit taqwim al-hijri, di penanggalan hijriyah. Kenapa umat muslim menjadikan hari pertama hijrahnya baginda Nabi dan sahabat sebagai hari pertama dalam kalender hijriyah? Mengapa? Ya, semuanya ada di teks cerita di atas. Silakan teman-teman untuk menjawabnya. Selanjutnya di bawahnya an-nasyatu ats-tsani. Nah, an-nasyatu ats-tsani artinya adalah kegiatan yang kedua. At-tarukibu. Di sini ada tulisan at-tarukibu. At-tarukibu. At-tarukib artinya adalah susunan. Kita akan belajar tentang susunan kata atau kalimat. Yang di sini ada 2 kotak ya. Yang sebelah kanan al-fi'lul madhi, yang sebelah kiri al-fi'lul mudhari'. Al-fi'lul madhi, al-fi'lul mudhari'. Al-fi'lul madhi adalah kata kerja yang sudah lampau atau yang sudah kita kerjakan. Al-fi'lul mudhari' adalah kata kerja yang sedang kita kerjakan. Nah, contohnya adalah al-fi'lul madhi. Contohnya, Farhan dhahaba ilal madrasati bil amsi. Farhan, nama orang, namanya Farhan.
Dhahaba artinya pergi. Karena ini adalah bentuk fi'il madi, berarti Farhan telah pergi ilal madrasati bil amsi, ke sekolah bil amsi kemarin. Jadi Farhan sudah berangkat ke sekolah kemarin, sudah pergi ke sekolah kemarin. Jadi ada sudahnya. Itu fi'ilul madi, telah lampau. Nah, kalau fi'il mudhari'nya di sini lihat Farhan yadhhabu ilal madrasati kulla yaumin. Nah, Farhan berangkat ke sekolah kulla yaumin, setiap hari. Nah, berarti berangkat ini adalah fi'lul mudhari' yang sedang dikerjakan. Apa yang dikerjakan setiap hari Farhan? Yadhhabu ilal madrasah kulla yaumin. Yadhhabu ini adalah yang sedang dikerjakan, yaitu berangkat. Itulah perbedaan dari fi'lul madi dan fi'lul mudhari'. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami dengan baik dan benar. Jika ada yang kurang dipahami, boleh bertanya di grup kelas kita dan boleh bertanya melalui pesan pribadi juga. Mungkin hanya sekian dari saya. Silakan teman-teman kerjakan, silakan Anda semua kerjakan soal yang ini. Iqra an-nassa wa ajib anil as'ilah. Nah, ada 5 soal di sini, silakan teman-teman kerjakan dengan melihat teks bahasa Arab kisah tadi tentang tahun baru Hijriyah. Tidak perlu teman-teman, jika tidak bisa merangkai kata tidak apa-apa. Cukup menulis ulang dari soal ini. Contohnya, bimadza yahtafilu al-muslimuna fil awal min Muharram. Nah, kata tanyanya tinggal dihapus. Bimadza itu dihapus, kemudian tulis kembali dari yahtafilu. Yahtafilul muslimuna fil awal min Muharram. Untuk apa? Seperti itu. Bi apa? Nah, kemudian contoh, man awwalu man wadu'at taqwim al-hijri. Siapa? Nah, boleh menjawab nama langsung, boleh, atau boleh mengulang soal juga. Man-nya dihilangkan. Awwalu man wadu'a at-taqwim al-hijri, siapa? Nah, seperti itu. Jadi boleh ditulis ulang dan dihilangkan kata tanyanya. Kata tanya di sini adalah bimadza, kemudian man, kemudian limadza, dan limadza. Nah, jadi kalau cara menjawab seperti itu, dihilangkan kata tanyanya, kemudian jawabannya ditulis ulang. Bimadza dihapus, yahtafilul muslimin fil awal min Muharram ditulis kembali, kemudian baru jawaban yang benar apa. Seperti itu. Dapat dipahami ya? Malah kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, aktafikum bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.